Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kuasanya lah saya masih bisa diberikan kesempatan sampai saat ini untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul implementasi program public relation. Pertama yaitu konsep dasar implementasi pelaksanaan program Humas. Hubungan masyarakat atau sering disingkat dengan humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Hubungan masyarakat atau public relation adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan atau direncanakan secara kesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institut dengan masyarakat. Humas adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pemimpin atau institusi, dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik industri maupun lembaga tersebut. Namun, masyarakat yang terkait public relation merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci. Merencanakan atau mengkomunikasikan sehingga mengevaluasi hasilnya yang telah dicapainya. Public relation adalah sebuah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman, dan sekaligus membangun citra positif lembaga tersebut. Kedua yaitu mengenai membuat strategi aksi. Strategi merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan harus menghadapi setiap permasalahan atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah dibutuhkan untuk tercapainya visi dan misi yang sudah diterapkan dalam perusahaan tersebut. Lalu membuat komponen strategi komunikasi. Yang kita ketahui yaitu strategi komunikasi adalah panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi. Untuk mencapai tujuan dalam kegiatan komunikasi pemasaran diperlukan strategi-strategi yang tepat agar program yang dijadikan dapat mencapai target. Strategi seksi pemasaran, promosi dan produk wisata dengan semua kegiatan komunikasi pemasaran baik itu hubungan hasil yang maksimal biasanya berbeda untuk mencapai perusahaan dalam melaksanakan programnya. Namun pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai adalah sama, yaitu untuk mendapat target yang telah direncanakan. Lalu penyebaran pesan. Penyebaran pesan atau komunikasi merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak atau dari perusahaan kepada konsumen. Lalu yang terakhir adalah modal implementasi atau fungsi-fungsi humas dalam program promosi. Kegiatan promosi merupakan bagian penting bagi peningkatan citra dan produk perusahaan dalam mencapai keuntungan. Tujuan pokok kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan sesuatu sehingga
jadi lebih banyak, lebih tinggi, lebih bermutu, lebih laku, dan sebagaimana kecenderungan tersebut diikuti dengan peningkatan varian-varian produk serta pemasaran yang sangat beragam. Tujuan promosi yaitu satu, melahirkan atau meningkatkan kesadaran pembeli agar suatu produk atau merek menjadi lebih baik. Kedua, mempengaruhi setiap pembeli terhadap suatu perusahaan. Ketiga, yaitu meningkatkan frekuensi pembeli terhadap merek atau produk tersebut. Lalu keempat, meraih peningkatan penjualan. Kelima, mendorong pembeli agar mau kembali membeli. Keenam, mendorong pembeli untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan ketujuh, yaitu menarik konsumen-konsumen baru. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.